Yo, jumpa lagi dengan Dik Prat Channel. Di nuansa yang panas ini, gue rela panas-panasan demi kalian, demi cahayanya bagus ya. Dan gue kedatangan motor yang cukup jarang didengar ya, dengan remaja-remaja nanggung sekarang mungkin ya. CS1 ya kan. Mungkin kalau yang nyari CS2, CS2, CS3 mungkin belum ada ya. Karena motor ini sebenarnya digadang-gadang discontinue, alias tidak lanjut, karena mungkin desainnya yang terlalu futuristik dan belum bisa diterima banget ya. Padahal gue suka loh ini, karena unik. Gue suka yang unik-unik. Mungkin untuk kolektor item bisa dipinang kali ya. Mungkin kalau yang tahu dengan Kawasaki IR6F, kita bisa lihat bagian fairingnya cukup agak familiar ya kalau dilihat dari sudut sini ya. Cuma kepalanya nggak terlalu bebek seperti ini mungkin kalau IR6F. Dan ini cukup standar ting-ting, yang gue review cukup standar ting-ting, nggak diapa-apain, low kilometer. Ownernya juga males. Ownernya temen gue, by the way. Say hi to Alfi ya, ownernya. Dan ini warnanya merah hitam asli. Ya kita lihat, mungkin ini crash juga nggak pernah. Bread lucu aja ya, mungkin karena parkir desek-desekan gitu. Dan ini motor dikeluarkan tahun 2008 akhir di Surabaya launchingnya. Gue inget banget karena gue orang asli Surabaya. Dulu gue seneng lihat motor ini. Dan harganya ketika itu adalah 18 juta. Wow, 18 juta guys. Bukan motor yang ecek-ecek ya harganya ya. Tapi sangat disayangkan sekarang secondnya sudah menembus harga 3 jutaan. Tadi gue lihat OLX, gue ngecek harga average-nya 5 juta dan harga paling tingginya mungkin 9-10 juta. Tergantung kondisi kali ya. Mungkin yang 3 juta bodong atau pernah crash, gue kurang tahu juga. Dan itu katanya sih yang paling dicarinya yang warna gold ya, gold hitam ya. Mungkin nggak segold itu ya, rada bronze gitu. Bronze hitam ya, ininya bronze, ininya hitam gitulah. Dan itu katanya rare banget, harganya cukup tinggi gitu ya. Oke, mari kita lihat tampilan speedometernya ya. Oh, udah nyala nih. Nah, ini rada kurang bold gitu ya, emang harus rada diservis. Jadi kita cukup samar-samar ngelihatnya. Kilometernya baru 15.025,3. Wow, cukup rendah sekali untuk motor ini. Dan ini 5 percepatan. Dan ini indikator bensinnya di sini. Mungkin standarnya 1:10 ke atas kali ya iritnya. Dan ini RPM. Ini indikator gear netral, lampu sen, lampu jauh. Ya mungkin hanya segitu aja. Dan ini lampu jauh dekatnya, klakson, choke. Dan ini adalah starternya. Nah, ini lampu dekat, lampu jauh ya. Dan kita di sini bisa lihat di bagian kaki-kakinya ada kickstarter. Ya. Sebenarnya untuk look mungkin kurang bagus, tapi untuk sisi penggunaan cukup ngebantu ya. Kalau aki-aki soak gitu, kita bisa pakai kickstarter aja. Gua sering ngalamin banget masalah di motor 250 cc ke atas nggak ada kickstarternya, itu cukup PR ya ketika aki soak gitu. Makanya rajin-rajin dipakai ya kendaraan. CS1, CS2, CS3 kita harap ada ya. Tapi sepertinya Honda belum tertarik melirik. Dan menurut gua kemungkinan motor ini suatu saat akan jadi kolektor item. Kita lihat bagian depannya. Cantik kan? Sebenarnya cantik loh. Cuma banyak yang nggak doyan ya, gue heran. Bener-bener desainnya cukup futuristik ya untuk tahun segitu gitu. Gue aja nggak kepikiran gitu. Mungkin saking nggak kepikirannya orang-orang, motor apa ini ya, kok aneh banget, terlalu unik, jadi kurang kali ya di mata orang-orang umum ya. Kalau gue pribadi sih cukup suka dengan desainnya. Kita nyalain lampunya. Lampu sennya tegas banget ya. Nah, kita nyalain dulu mesinnya.
Dia menggunakan satu silinder yang pastinya 125 cc ya. Tapi untuk motor-motor segitu cukup bertenaga di eranya. Dan di sini kita dapat menemukan lampu utamanya, dan di sini merupakan lampu jauhnya. Untuk para kalian kolektor item mungkin suatu saat tertarik ya dengan motor seperti ini. Kita bongkar juga joknya. Mungkin joknya, kayaknya di dalam joknya harusnya nggak ada apa-apa sih. Hanya tempat aki dan hanya tempat pengisian bensin. Ya udah agak, warnanya udah agak tayang ya. Jadi nggak ada tempat penyimpanan barang apapun karena posisinya dipindah ke bagian depan. Sebenarnya antara cukup praktis dan kurang safety ya. Tapi harusnya safety aja karena bukanya juga pakai kunci. Wah, dapat ceban nih. Kita lihat ya isinya. Wah, isinya cukup luas. Mungkin HP S8 aja, Samsung S8, iPhone mungkin masuk kali ya. Bahkan sampai ke dalam bagian situ juga ada. Wah, banyak bonusan nih. Tadi marahin ownernya gue nih. Ya, nutupnya juga tetap diputar dulu gitu. Sat. Wow, cukup gerah karena lagi puasa ya posisinya. Di ban depannya sendiri pun sudah diganti dengan Michelin. Biasanya kalau Honda itu bukan Michelin, impossible sih. Dulu gue beli CBR 2,5 tahun 2011 itu bawaannya aja IRC ya. Aduh, jadi ya seperti inilah tampilan dari CS1. Gimana guys menurut kalian? Apakah motor ini suatu saat bisa menjadi motor kolektor item seperti motor-motor 2 tak zaman sekarang? Wow, padahal desainnya menarik sekali. Dan posisi duduk gue 180 cm. Cukup nyaman, enak banget. 5 percepatan dan pajaknya jangan bikin kaget ya. Yang bikin kaget tuh pajaknya. 180.000, 125 cc, 5 percepatan kopling. Wow. Oke, barangkali kalian minat silahkan cari sendiri ya di OLX atau sekitarnya. Mungkin unit ini suatu saat mungkin dijual, gue nggak tahu. Tapi kayaknya ownernya sayang banget. Oke, terima kasih sudah nonton Dikpra Channel.